Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wal- dari Latsar Angkatan 4 Kelompok 4 akan mendiskusikan terkait penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Dafa Ilyasa, NDH 03. Saya sekarang berdinas di instansi Dinas Perhubungan. Mungkin sebelumnya buat TTT sekalian mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ira Agustina, NDH 01, sekarang dinas di Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Baik, Teh Tiara, mangga. Izin memperkenalkan diri, nama Tiara Nur Aziza, NDH 02. Saya asalnya dari Kabupaten Bandung, dan sekarang saya dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Ya. Dan seperti Ah, itu. Mungkin sekarang dilanjut lagi ya. Para pada era digital seperti sekarang ini, transformasi pemerintah menjadi semakin penting dan harus terus dilakukan agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin canggih. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan penerapan smart governance, yaitu sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut saya, smart governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Untuk Teh Ira, menurut Teh Ira, smart governance itu apa sih? Dan Teh Tiara juga ya, mohon dibantu. Oke, siap mungkin dari saya dulu ya, Kang ya. Kalau Ya, menurut boleh. saya pribadi, smart government itu adalah konsep pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti yang tadi Kang Dava katakan ya, Ya, dan betul. termasuk tata kelola kota pemerintah daerah yang cerdas, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, juga partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan gitu. Kalau menurut saya. Kalau menurut Teh Eh, Tiara seperti apa? kalau Mungkin kalau menurut saya smart governance ini secara singkatnya ya dapat diartikan dengan kita nih sebagai pemerintahan harus dapat menyelenggarakan kebijakan bupati atau wali kota kita dengan cara yang lebih modern, yang dikemas dengan teknologi yang semakin berkembang, seperti Hmm, digitalisasi dalam penyelenggaraannya ya. ya betul. Dan yang sudah diterapkan atau diimplementasikan eh, oleh gubernur kita yaitu Pak Ridwan Kamil dengan diluncurkannya aplikasi Jabar Prof. Nah, untuk teman-teman nih ada yang tahu nggak apa itu Jabar Prof? Aplikasi Oke. ini ya apa yang ada di Provinsi Jawa Barat berarti ya? Jawa Barat ya, punyanya Iya, orang Sunda, Kang, katanya. Oh iya betul iya. betul betul. Oke, biar Yang saya cari-cari sih untuk Jabar Prof tuh merupakan portal aplikasi ya atau website yang menyediakan informasi resmi, akses kelayakan publik, dan tempat menyimpan aspirasi mengenai program dari pemerintah Jawa Barat. Bener gak? oke. Iya, Betul betul, Kang. banget. Nanti biar Hmm, lebih jelas mungkin izin saya apa share namanya screen ya? share screen ya. Ya. Biar lebih jelas sebentar. Oke. Kita share screen. Sudah nampak belum? Nah, Masih loading seperti kayaknya ini. ya. Oh, masih loading ya? Oh ya, nih udah. Nah, ini ya. Nah, di sini ini adalah fitur pelayanan publik yang masa kini ya, yang smart ASN. Itu yang Ya, menggunakan smart ASN. Nah, di sini banyak sekali informasi-informasi terkait pelayanan publik. Dari sini kita bisa mengklik berita tentang Jawa Barat, terus ada layanannya, layanan publik,
dashboard publik, ada profilnya, ada PPID. Nah, kita lihat bentuk layanan publiknya ya. Oke. Boleh, boleh. Di sini banyak sekali contoh-contoh layanan publik yang bisa kita akses melalui apa ya ini media Website. elektronik mungkin ya, Ya, website. media Yang elektronik. pertama itu adalah kependudukan dan tempat tinggal, kemudian ada pajak, ada Picobar, ada pendidikan dan pembelajaran, ada sosial dan keluarga, ada perizinan online, ada kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Di sini saya akan coba melihat fitur kependudukan dan tempat tinggal. Nah, ini merupakan salah satu web yang dimiliki oleh Provinsi Jabar berupa pelayanan kependudukan. Nanti dari sini kita akan mengetahui nih sistem informasi data kependudukan. Hmm. Di sini kita bisa namanya Sidatuk. Namanya Sidatuk T. Di Sidatuk ini manfaatnya itu adalah Ya. masyarakat dapat melakukan pengecekan data berdasarkan NIK, serta bagi yang bermasalah dapat melakukan pengaduan. Jadi bisa melakukan pengaduan langsung di websitenya. Gitu. Jadi kita juga bisa mengetahui informasi apa saja sih syarat yang dibutuhkan untuk membuat KTP, membuat KK gitu ya. Terus untuk Ya. nah ini kayak dia menginformasikan foto apa saja layanan ini apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat kakak misalnya ya. Terus juga untuk selain pengaduan, pengecekan nomor kakak, terus pokoknya ini yang berhubungan dengan Data kependudukan ya. Data kependudukan. betul data kependudukan. Itu barangkali ini tentang Sidatuk. Mungkin yang lainnya Coba dibuka Akang lagi Teh. Teh di layanan publiknya lagi. Oke. Nah, Nah, gimana Teh mungkin Tiara? coba yang pajak kali ya. Cek ya. Ya, yang pajak. Nah, jadi di dalam fitur layanan pajak ini merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait layanan Samsat di Jawa Barat secara Ya, online. betul. Nah, gitu. Jadi fitur ini juga bisa memberikan layanan seperti membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi supaya lebih praktis gitu ya secara online. Ya, Terus memberikan informasi besaran pajak, ya, betul. terus memberikan layanan lepas kepemilikan kendaraan bermotor, dan yang paling penting nih dapat mendukung juga program pemerintah tentang gerakan non tunai atau GNT dan elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah. Nah, serta bagi yang masih bingung nih, harus dokumen atau berkas apa aja yang harus dilampirkan di saat kita menggunakan fitur ini atau aplikasi ini, semua tuh udah tertera di fitur ini atau di aplikasi ini tuh secara lengkap. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi atau pusing-pusing lagi gitu. Mungkin ada lagi ya selanjutnya. Coba di layanan publik, coba Teh di kesehatan ya. Soalnya nih Oke. di zaman Kesehatan COVID ya. nih bener-bener ini ya Teh waktu COVID tuh. Nah, Oke, sekarang ini yang bentuk kesehatan. Nah, untuk yang bentuk kesehatan di mana ini layanan kesehatan ini untuk kebutuhan kesehatan seputar UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang memberikan 3 layanan. Yang pertama berupa pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan lingkungan. Di antaranya yang dapat kita gunakan fasilitasnya seperti pemeriksaan darah, EKG, USG, ronsen, laboratorium kimia, laboratorium kesehatan lingkungan, dan layanan uji prevensi dan layanan pemeriksaan COVID-19. Dan jika masih dirasa bingung dalam penggunaan fitur ini, tertera juga prosedur dalam pengaksesan layanan ini. Layanan yang Jadi udah kedua lengkap ya yaitu di situ ya. layanan yang kedua konsultasi jiwa online, yang mana layanan ini bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan hasil konsultasi ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan umum. Aplikasi ini dinamakan KJOL. Dalam layanan ini terdapat prosedur yang harus dilakukan jika kita ingin menggunakan layanan ini.
Dan yang terakhir, ada layanan RSJ Provinsi Jawa Barat and Graha Atma Online, di mana layanan semacam layanan online antrian online. Nih, layanan antrian online ya, yang dapat digunakan di Oh, rumah iya, sakit iya, iya, jiwa iya. dan satuan pelayanan di Graha Atma yang berbasis mobile, agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke rumah sakit yang berlaku untuk pasien lama maupun pasien baru. Buat Jadi layanan lebih di mudah ya? kesehatan, ya betul. Jadi di Provinsi Jawa Barat ini juga maksudnya semua layanan publik yang ada di masyarakat disatukan aplikasinya, di link lah ya intinya mah gitu. Jadi Iya. satu satu pintu gitu. Jadi kita bisa ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan kemudian di aplikasi di Provinsi Jawa Barat ini juga masih ada sedikit kekurangan ya, yang dimana masyarakat di Jawa Barat terkhususnya masih banyak yang kurang gaptek atau kurang gegap teknologi gitu. Jadi wawasan tentang teknologinya tuh masih belum sesuai gitu. Jadi kita Kuasai juga ya. ya kayak kayak orang tua zaman sekarang kan masih banyak yang masih gaptek ya. Jadi Iya. gimana ya, dia belum mengerti untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di website tersebut. Iya. Menurut teteh-teteh sekalian, apa ada kelemahan lain nggak buat Mungkin aplikasi menurut Provinsi Jawa saya, Barat? ya, selain yang SDM ya tadi Kang Dava Ya, sebutkan adalah sumber daya manusianya. Kalau mungkin menurut saya adalah ke tekniknya mungkin Kang. Jadi di mana tidak semua daerah-daerah itu mempunyai jaringan internet atau koneksi internet yang baik gitu. ya, Jadi mungkin ada benar-benar. beberapa daerah yang tidak terjangkau koneksi internetnya sehingga sulit untuk mengakses data dari sistem tersebut gitu. Selain selain dari SDM tadi ya itu sih menurut saya. Kalau menurut Teh Mm. Tiara Kalau gimana? kalau menurut saya kan ini aplikasi Jabar Prof ini kan ada tentang profil, terus di situ kan Ya, ada arsip dan dokumen. Nah, di situ kan juga tertera ada RPMJ kan ya, RPJM. mhm, Nah, jadi itu tuh mungkin penguploadan datanya harus lebih terupdate gitu. Jadi data-data berita-beritanya juga harus diupdate selalu supaya siapapun yang mengakses nggak ketinggalan. Mungkin kayak gitu ya kelemahannya. Masih ada beberapa data yang belum terupdate kali ya. ya betul betul betul. Ya, Mungkin seperti itu. apakah untuk teteh-teteh sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan atau akan dicukupkan untuk saat ini? Hmm, Cita rasa sudah cukup ya Kang ya. Oh iya, siap 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 siap. Ya, untuk akhir kata, menurut saya dalam semodern apapun aplikasi yang sudah dibuatkan pemerintah bukan alasan kita berkembang lagi untuk mewujudkan smart ASN. Kita harus terus menerus berinovasi ke depannya ya. Mungkin itu cukup dari saya. Betul. Nih teteh-teteh sekalian nih, ketika saya ngomong Jabar, dijawab ya juara. Terus untuk ASN, berakhlak gemar melayani masyarakat. Oke, bisa? Siap, Oke, siap Bisa, Kang. bisa, bisa. ya. Jabar, Juara. 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 Kurang ASN, kompak Kang. kurang Kurang kompak. kompak Oke, Kang. sekali lagi Ya. ya. Jabar, juara. Juara. ASN, berakhlak gemar Berakhlak melayani gemar. Melayani masyarakat. masyarakat. Oke, terima kasih ya teteh-teteh Yeay. sekalian. Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam. siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di lain hari. Terima kasih.